Mungkin apa yang kita lakukan bisa menjadi jembatan kenangan untuk orang-orang yang punya ingatan tentang kita, tentang karya kita, apapun itu. Seni itu benar-benar membuat saya percaya bahwa ada media yang bikin kita benar-benar bisa menuangkan menuangkan segalanya, menuangkan emosi kita. Itu hanya lewat seni. Seni pun kadang bisa menjadi jalan kebenaran untuk minimal saya sendiri. Dunia kesenian adalah jawaban dari penjara-penjara sosial misalnya. Kalau orang bilang CCTV yang bagus adalah tetangga, tapi bagi saya sekarang CCTV yang bagus dosa tetangga deh, CCTV benaran. Saya nggak tahu apa yang salah dengan kondisi sosial kita, tapi saya pun merasa oh iya, bahkan kita tidak aman hidup bertetangga gitu kadang-kadang ya. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Ruang Tengah. Saya Mila Palawu, tuan rumah podcast Ruang Tengah. Di episode kali ini saya happy sekali karena kita kedatangan satu sosok seniman perempuan, penulis puisi, juga tumbuh dan besar di dunia teater, pendiri Paman Baca Hailus dan juga pengelola warung kebun. Simple present ada Kak Zulia. Halo Kak. Halo Emil. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Oke. Kak, terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di Ruang Tengah. Kak, mengawali obrolan kita, kalau saya belum mengenal seorang Zulia dan Kak Zulia ingin mempresent diri atau memperkenalkan diri ke kita semua, ingin dikenal sebagai apa dan punya misi hidup apa? Tentu semua orang ingin dikenal sebagai dirinya sendiri. Saya ingin dikenal sebagai Zulia. Misi saya sama seperti kebanyakan orang, ingin bermanfaat. Untuk semua gitu ya? Iya. Oke. Kenapa ingin bermanfaat, Kak? Ya, apalagi yang bisa dilakukan manusia. Oke, baik, biar ada terus dengan ingatannya ketika kita paling tidak sudah memenuhi data. Ya, mungkin apa yang kita lakukan bisa menjadi jembatan kenangan untuk orang-orang yang punya ingatan tentang kita, tentang karya kita, apapun itu. Oke, baik. Kak, kan saat ini banyak terlibat juga di gerakan film, kemudian di sastra, menulis puisi juga, kemudian di taman baca, mengelola juga warung kebun gitu ya. Kak, boleh jelasin dong latar belakang pendidikan seorang Zulia, Kak? Latar belakang pendidikan saya sebenarnya saya lulusan jurnalistik UIN Alauddin Makassar. Iya, latar belakang jurnalis. Oke, baik. Dan akhirnya kenapa terlibat di dunia kesenian, Kak? Emang saya suka seni dan saya pikir jalan saya juga ke kesenian, menyuarakan banyak hal lewat seni. Maksud saya seni itu benar-benar membuat saya percaya bahwa ada media yang bikin kita benar-benar bisa menuangkan menuangkan segalanya, menuangkan emosi kita. Itu hanya lewat seni. Seni pun kadang bisa menjadi jalan kebenaran untuk minimal saya sendiri, untuk bisa nih loh, saya bikin puisi ini karena saya ingin menyuarakan ini. Saya resah dan jawabannya adalah lewat dunia seni. Oke. Tempat menyampaikan isi pikiran, Iya. opini juga. Iya, saya selalu resah. Buat saya seni adalah jalannya untuk resah ini bisa diberitahu ke orang-orang. Menemukan ruang. Ya, dan saya tidak resah sendiri gitu. Oke, baik. Kak, tapi sebelum akhirnya sadar bahwa kayaknya kesenian adalah jalan saya gitu ya. Kan kakak memilih jurusan jurnalistik gitu ya. Sebenarnya apakah memang awalnya pengen di dunia jurnalistik, pengen jadi jurnalis? Ya pasti, saya ingin jadi jurnalis. Karena saya memang besar di kantor penerangan, bapak saya pegawai penerangan. Jadi saat kecil saya tahu lah tujuan hidup saya. Mungkin saya akan menyiarkan berita ke orang-orang gitu. Tetapi ketika saya selesai kuliah saya melewati dan oh iya, saya tidak cocok jadi seorang jurnalis. Berarti sebenarnya yang bikin kakak tadinya awal ingin jadi jurnalis karena memang kondisi tumbuh dan besar di keluarga yang di kantor penerangan itu, kemudian
adakah momen yang ingin, oh kayaknya saya pilih jurusan jurnalistik? Enggak, itu ingatan masa kecil sebenarnya. Karena saya tumbuh besar di kantor penerangan. eh, saya tahu bahwa itu kantor yang menyuarakan informasi ke semua masyarakat. Mungkin ingatan kecil itu yang bikin saya kekeh bahwa oh iya, jurnalis pilihan yang bagus. Tetapi dari kecil juga saya suka kesenian. Jadi fakta dan fiksi yang beririsan itu saya nggak tahu. Ternyata saya memang cocoknya di dunia kesenian yang tidak terikat, yang tidak ada yang tuntut saya ketika saya menyuarakan. Siapa yang tuntut seniman? Ya walaupun Pram pernah di penjara, tapi zaman sekarang lah ya. Saya pikir seniman, dunia kesenian adalah jawaban dari penjara-penjara sosial misalnya. Oke, paling tidak Bapak bisa bebas berekspresi di situ. Ya paling tidak keresahanku bisa tersalurkan. Oke, Kak boleh cerita sedikit dong, pada saat di kuliah kan, akhirnya di jurusan jurnalistik, kemudian apakah juga di kuliah juga terlibat di UKM Perska, kemudian di mana saja gitu terlibat? Ya saya aktif ya, saya anaknya aktif. Saya terlibat di UKM Seni Budaya Esa, saya terlibat di UKM Perswasila. Nah, saya juga berkesenian di luar. Saya malah pernah, saya suka belajar, saya masuk forum lingkar pena. Iya, goreskan pena, tajamkan dakwah saat itu. Saya ikut garapan teman. Jadi buat saya segalanya perlu dicoba. Tapi tidak jauh-jauh, seni atau nulis. Ini ya, bersinggungan Iya. dengan itu ya. Oke. Kak, adakah satu cerpenis atau misalnya satu sosok yang tadi Kak Zulia sempat mention ke Makassar mau pengen ketemu dia? Oh iya. Saya itu hari baca cerpennya almarhum, beliau sudah almarhum, namanya Pak Rahman Arge. Saya suka cerpennya waktu saya masih SMA, saya dapat kumpulan cerpen Kompas gitu di perpustakaan sekolah. Jadi ketika di Makassar saya ingin ketemu Rahman Arge. Ya saya melihat beliau saat itu sudah di kursi roda di gedung Geraha Pena Fajar. Ya saya hanya melihat dari jauh, tapi minimal saya sudah oh iya, Pak Rahman Arge. Saya masih bisa berjumpa. Oke, paling tidak berarti ke Makassar karena salah satunya pengen ketemu sosok itu ya? Iya memang saat itu saya, kalau saya di Makassar nanti saya mungkin mau ketemu penulisnya. Dan ternyata beliau sudah tua. Oke. Kenapa jatuh cinta dengan cerpen-cerpen Bu? Saya justru satu cerpen yang bikin saya jatuh cinta, judulnya Gerobak. Entahlah, saat itu saya senang aja dengan cerpennya. Bolehkah menceritakan sedikit? Nggak ada, cuman mungkin itu yang bikin saya suka cerpen ya, selain Hudan Hidayat, selain Seno. Dunia cerpen itu benar-benar bikin saya merasa iya hidup seperti ini. Saya belajar olah rasa lewat karya sastra. Jadi saya minta maaf. It's okay, Kak. Nggak apa-apa. Oke, aman. Berarti cerpen itu cukup membekas dan akhirnya sangat memorable diingat. Iya, mungkin karena saya masih SMA. Ya. Kalau udah masuk kelas saya ke perpus. Pas ketemunya juga cerpennya Pak Rahman Arge. Ya sudah, saya suka. Akhirnya kapan-kapan ketemulah di Makassar, dan ternyata saya memang ke Makassar kuliah, ketemu. Ya. Kak, kalau saya boleh menangkap sedikit, satu cerpen yang Kakak sebut tadi Gerobak itu memang apakah cerpennya isinya potret sosial? Ya pasti. Ya emosional saya saat saya SMA, dimana saat itu saya pembaca Mirawe sejak SMP. Saya pembaca komik-komik karena saya memang dekat rumah saya ada penyewaan komik buku. Terus
kakek saya seorang kepala sekolah, jadi saya punya banyak, bukan saya yang punya buku, kakek saya punya banyak buku di rumahnya, jadi saya punya banyak bacaan. Tapi saya menemukan kelas 1 SMA itu menemukan cerpen kompositor, salah satunya Pak Rahman Arge, dan mungkin karena dia dari Sulawesi, jadi saya merasa sangat, oh iya, orang Sulawesi, iya. Jadi saya sangat tersentuh dengan Pak Rahman Arge saat itu lewat karyanya. Kak, boleh dibilang dengan cerpen itu juga banyak merubah seorang Zulia untuk Anda juga, tapi cerpen itu melatih kepekaan saya sebagai remaja saat itu ya. Saya benar-benar sadar, oh iya, selain novel-novel yang melatih kepekaan saya, cerpen juga. Mulai saat itu saya membaca cerpen. Setelah Rahman Arge, saya membaca Punya Hudan Hidayat, Orang Sakit. Dan saya senang dengan cerpen itu. Dan habis itu saya baca Punya Seno. Tapi benar-benar gara-gara cerpennya Rahman Arge, saya punya minat. Oh iya, saya bisa menulis sekitarku begitu. Menemukan jalannya. Ya, kita kan zaman dulu akses kurang ya, tapi perpustakaan sangat membantu saya untuk menemukan menumbuhkan rasa sosial di diri saya itu lewat karya sastra. Dan itu saya sangat syukuri bisa nyasar di perpustakaan. Oke. Bahkan kayak baru kelas 1 SMA, kemudian Iya, soalnya kok bayangkan lah SMP saya baca Mirawe, kisah cinta itu. SMP tuh saya baca banyak sekali komik yang berseri. Kalau bacaan nabi-nabi kan dari kita SD. Dan beberapa bacaan balai pustaka lah ya, di perpustakaan pribadinya kakek gitu. Saya sudah membaca banyak buku, majalah-majalah. Tapi benar, yang bikin saya sadar, oh ya, itu lewat cerpennya Rahman Arge. bahwa misalnya seorang remaja perempuan tidak hanya akhirnya matanya terbuka bahwa oh ada sosial yang perlu kita lihat Ya, juga. ternyata hidup itu menakutkan. Saya mulai tahu. Terima kasih sudah menceritakan itu Kak, yang saya tahu dari tanggapan mata Kakak Anda cukup emosional sebagai seorang Kak Zulia. Kak, bolehkah menceritakan momen kan Kakak sudah mulai berkesenian tuh ketika kecil gitu Iya. dan akhirnya boleh ceritain nggak itu ketika apa? Saya menggambar. Oke. Saya menggambar. Terus bapak saya itu punya teman polisi, namanya Pak Ketut, pintar ukir. Nah, rumahnya udah jauh dari rumahku. Ya paling berapa meter? Jauh juga, ada berapa rumah, tapi Pak Ketut itu suka ukir. Nah, saya tertarik dengan, oh iya, tapi saya nggak lewat ukir, saya lewat tulisan indah, karena waktu SD kan tulisan indah sangat mempengaruhi, menggambar juga mempengaruhi. Jadi saya mulai, walaupun yang sebenarnya jago seni itu bukan saya, malah kakakku. Kakak saya itu bagus sekali kalau menggambar, saya selalu kalah. Tetapi saya tetap suka menggambar. Pokoknya saya suka lah dunia kesenian. Saya suka nonton Sri Mulat, saya suka nonton TVRI yang siarannya tentang itu, kesenian, teater. Jadi saya bayangkan lah, saya cadel. Suatu waktu SMA saya ikut pelatihan musikalisasi puisi. Ya karena saya cadel, saya tidak pede baca puisi Emil. Tapi saya selalu percaya bahwa saya punya rasa yang bisa saya sampaikan. Ada penyair yang saya juga senang sama beliau, Kak Irianto Ibrahim, itu bilang gak apa-apa cadel. Beliau ajar saya tekniknya. Itu masih di gedung SKB lama, sekarang jadi Lipo. Beliau bilang, gini tekniknya, biar R-nya agak kentar kalau aku baca puisi. Saya belajar, dan mulai saat itu saya percaya bahwa
menyampaikan puisi lewat membaca puisi itu tidak memandang kamu cadel atau enggak, tapi itu penyampaian rasa ke orang-orang. Ya, emang jalan saya ke situ. Saya tidak bisa jauh dari seni. Saya bisa paham kalau kondisi kayak Kazuli yang karena keterbatasan itu ya. Tadi orang kayak akhirnya menjudge tidak bisa baca puisi. Iya kan masih cadel. Dulu saya juga ketika SD pengen banget ikut lomba baca puisi. Saking cintanya tuh pengen selalu latihan, tapi sedihnya adalah yang dipilih itu selalu anak kepala sekolah. Jadi kayak Saya suka daftar. Iya. tuh akhirnya dengan siapa? Nah, saya mungkin bagusnya minat di lettingku mungkin kurang, atau ada tapi saya selalu mengajukan diri. Atau saya biasa mendaftar tidak lewat sekolah. Saya bawa nama sekolah tapi mendaftar pribadi. Karena saya biasa kadang sama teman juga kayak temanku bilang, kamu bisa kok juara. Walaupun udah juara 1 tapi kamu selalu bagus. Nah, temanku itu yang bikin saya, oh ya saya bagus, ayo kita daftar. Tuh. Oke, baik. Dan Kak boleh ceritain ya satu momen akhirnya iya dari lukis, dari puisi, kemudian pada saat kapan akhirnya tertarik dengan teater, kemudian kalau pada saat di kampus tuh memang ada satu momen apa yang akhirnya oke, saya kayaknya jurnalistik tidak cocok nih sama saya memutuskan. Di kampus. Kalau teater sebenarnya karena SMA ikut. Terus kalau misalnya di kampus itu saya masih tertarik jurnalis, Emil, sampai terakhir, di detik-detik terakhir. Sampai Iya, saya masih tertarik sampai saya saat itu benar-benar suka sama majalah Pantau, jurnalisme sastrawinya Andre Harsono. Saya sampai bilang, oh iya, nanti kalau saya jadi jurnalis saya cari media yang seperti ini, yang mempekerjakan wartawan seperti ini. Tapi mungkin tidak ada mungkin, tapi saya belum coba karena memasukkan suasana di berita itu kesukaan saya. Dia mirip-mirip ya menulis ya jurnalisme sastra. Tapi kayaknya media di Makassar agak susah kayaknya ya Kak. Pada saat Ya saat itu kan media tidak seperti itu. Iya. Terus saat itu juga saya sudah senang dengan dunia saya sendiri gitu. Jadi sudahlah, saya tidak perlu jadi jurnalis. tapi sempat tugas di beberapa media gitu Kak, nulis. Anak jurnalistik itu pasti ada magangnya. Tapi kalau jadi wartawan di media, saya pernah di mana, entrepreneur media di Makassar. Terus saya memang kemarin magangnya di Fajar, jadi tetap liputan. Tetaplah ada pengalaman liputan, apalagi juga saya jurnalis kampus. Saya pers mahasiswa di UKM 5 Wasilah. Jadi pengalaman meliput ada lah, pasti. Iya. Cuman ada perbedaan ketika nulis di pers kampus dengan di media mainstream ketika magang di Pacer mungkin. Sama aja ya. Namanya menulis strike news ya, nggak ada yang susah 5W1H itu. Iya. Tantangannya kurang. Maksudnya ya kurang aja, bukan semua dia tantangannya, tapi bagi saya itu ya janganlah, saya kayaknya saya tidak cocok. Oke. Dan akhirnya kayak oke, saya di kesenian saja ya. Iya, malah sudahlah saya bikin craft aja, nulis kalau lagi nggak malas. Kalau ada apa-apa keresahan saya tulis, mau dipublish enggak saya nulis dulu. Iya, semangat tulisnya itu ya. Kak boleh. Kalau di Makassar akhirnya terlibat menggarap apa saja, terlibat di kesenian apa saja gitu selama di sana. Di sana banyak kesempatan ya. Di UKM seni kita banyak menggarap, banyak dilibatkan sama teman-teman.
Saya malah sempat mentas monolog tunggal. Saya malah sempat bikin pertunjukan tunggal. Itu monolog. Tujuannya saat itu, judul monolog saya itu boneka. Nah, tujuan saya sebenarnya bukan untuk mengorbitkan diri saya dan teman-teman, tapi memang ada satu teman saya namanya Bung Alex, dia baru bisa bermain cello. Nah, dia penata musik. Saya ingin memperkenalkan dia. Kita punya pemain cello di Sanggar. Bikinlah kami satu pertunjukan boneka, itu monolog. Dan cukup berhasil. Ya, kami itu itu cukup berhasil. Pertunjukan yang kami bikin di waktu luang. Kalau garapan yang lain saya ikut selain di UKM sama Kak Aco Dance Company. Saya juga menari Emil. Tuh. Nari, baca puisi, garap, ya paling teman-teman mahasiswa minta garap inaugurasi. Fakultas ini, fakultas itu gitu. Kak, kenapa akhirnya selain latar belakang Kakak yang memang awalnya memang sudah jatuh cinta pada dunia kesenian, tapi kalau boleh ditanya, mengapa akhirnya memutuskan hidup ya di jalur kesenian ini? Apa yang akhirnya membuat jalan hidup saya di kesenian dan saya merasa bisa tumbuh dan berekspresi di kesenian, Kak? Nggak tahu ya mas, serius itu kayak panggilan saja. Saya pernah kerja juga jadi tutor 4 tahunan, tapi memang kayak takdir saya bukan di situ. Iya, saya merasa ini kayak ya sudah, jalan saya kayaknya di sini. Saya tidak bisa jauh-jauh. Misalnya walaupun sudah punya pekerjaan lain, ada saja kegiatan yang memanggil saya gitu. Makanya memang jalur paling cocok ya saya berkesenian sambil berdagang gitu. Lebih aman. Ya. Oh, berarti dalam artian selalu tidak jauh-jauh dari kesenian. Iya. Dari seni itu antara irisan tadi kalau kita lihat ke dunia jurnalistik yang penuh dengan fakta gitu ya, akhirnya kesenian yang penuh dengan sastra, imajinasi. Dari situ juga lah yang akhirnya Kakak menemukan ruang untuk saya bisa lebih hidup, bisa lebih berekspresi, nyampaikan keresahan, kritik juga, Kak. Iya. Saya lupa penulis siapa yang ngomong, tapi itu jadi pegangan saya. Hudan Hidayat kalau tidak salah, atau saya lupa. Tapi hidup itu singkat. Ada hal yang harus kamu lakukan agar tidak sia-sia. Jadi bagi saya apapun yang saya lakukan itu bukan hal yang sia-sia gitu. Ada jalannya, ada takdirnya masing-masing. Karya pun akan berjumpa pada penikmatnya. Setiap karya. Iya. Sampai pada ini. Betul. Selalu ada jodohnya. Entah kapan. Oke. Kak, berapa lama di Makassar, Kak? 8-9 tahun mungkin. Dan akhirnya balik ke Bau-Bau. Iya. Nah itu tuh kenapa akhirnya memilih balik ke Bau-Bau, dan pertama balik apa tuh yang akhirnya dilakukan? Nggak ada. Pertama balik santai. Tapi memang udah lama. Teman saya Lia punya bibliofilia. Ya, mereka suka melapak buku di Kota Mara. Jadi Bau-Bau saat saya pulang, wah, mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus sedang gencar-gencarnya membuka lapak baca di Kota Mara. Ada biblio, komunitas itu ada Valdin, ada Madian, sampai Lia itu ajak saya buka lapak. Saya bilang, oh iya, di rumah ada buku. Dia jemput saya. Habis itu saya kayak pindah jadi Bau-Bau, urus KTP-nya. Oke, baik. Jadi kayak akhirnya pulang ke Bau-Bau ya setelah kenapa memutuskan pulang? Apakah sudah bosan di Makassar dan akhirnya balik sajalah, memutuskan balik ke Bau-Bau? Sebenarnya biar pekarangan rumahku itu tidak seram. Iya, karena iya, saya ya sudah, kayaknya bagus kalau bikin taman baca di halaman. Oke. Jadi pulang ketemu teman kawan yang bibliofilia. Bibliofilia Ya. Yang lapak buku. Nah, akhirnya boleh tuh sekalian Kak. Akhirnya kan lapak di Kota Mara, di pindah-pindah juga Kak. Apa ya Kak?
Dan akhirnya memutuskan kayaknya yaudah deh bangun taman baca Hailus ini biar di halaman rumah sekalian. Nah, kalau bibliofilia itu kan di Kota Meratoh. Oh, oke. Justru yang nanti Taman Baca Ilus yang saya keliling. Ya, Kepala Busa ke Kepala Busa sering tiap hari Minggu main ke sana. Nah, berarti Kak pada saat pulang memang ingin pulang saja ke Bau-Bau atau ada alasan pribadi yang lain akhirnya tidak bisa meneruskan karir di Makassar? Iya, saya pulang aja di Bau-Bau. Dan saya saat itu karena teman-teman saya ada aktivitas, ya sudah saya pulang urus pindah KTP. Oke, baik. Nah, akhirnya berarti, nah kalau boleh tuh Kak sekaligus cerita itu di tahun berapa pendirian Taman Baca Hailus itu? Desember kan 2016. Saya ikut LIA itu dari bulan-bulan 10 mungkin 10 11 12 itu sudah Taman Baca Hailus akhir-akhir, tapi saya selalu bilang bukannya 2017 Januari. Ya. Berarti Kak tidak lama lagi mau 10 dekade ya? Iya, kalau ada rezeki mau bikin kegiatan memperingati 1 dekadenya Taman Baca Hailus. Kita dukung ya. Iya. Oke. Kak, selain Taman Baca Hailus kan Kakak banyak beraktivitas ya. Boleh ceritain di mana saja dan apa saja tuh Kak aktivitasnya? Sebenarnya saya di Taman Baca itu ada kebun jamur. Jadi saya memang hari-hari urus jamur tiram. Kegiatannya paling bikin craft, terus di galeri Gora. Ya itu, nulis. Berkebun. Iya, berkebun, jualan. Di warung kebun kami punya mitra petani. Jadi saya jualan hasil kebun. Nah itu tuh Kak boleh ceritain dong awal mula membentuk warung kebun, kemudian kan mitra-mitranya kan petani-petani lokal Ya. di seputaran Butaran ya Kak. Itu boleh ceritain Kak Dinlai. Awal mulanya itu sebenarnya idenya Mas Mingke. Dia suka beririsan dengan petani, suka datang di petani, punya teman-teman petani, suka bergaul di sana. Dia ide bahwa kenapa sih buah yang kita terima di Bau-Bau itu kurang segar gitu. Ternyata jauh ya dari Sulawesi Selatan, dari Konsel, dari Palu, perjalanannya jauh. Kenapa kita tidak manfaatkan buah lokal dan konsumen dapatnya buah segar? Ya dibikinlah itu warung kebun. Oh iya, kita jualan deh. Mengunjungi petani, bersilaturahmi, belajar soal kualitas hasil tani gitu. Jadi bukan cuma buah, sayur, cabe. Berarti iya tadi buah selain buah-buah itu Kopi. oke. Iya, jadi intinya kita bukan sekedar menjual, kita sama-sama belajar terus menjaga silaturahmi dengan petani, bahwa kami ingin orang Bau-Bau percaya apa yang ditanam di Pulau Buton itu bagus, sehat, segar, dan ada yang organik gitu. Karena digarap langsung sama petani lokal. Iya, petani lokal dan didampingi juga sama Mas Mingke. Jadi petaninya mau belajar juga, kita sama-sama belajar. Oh iya, hasil panennya segini. Kalau mau bagus sebenarnya kayak begini, belajarnya kayak gini. Jadi mulai memperbaiki diri, terutama kopi ya. Oh iya, ternyata yang bikin masalah pasca panennya, cara petik buahnya misalnya, cara olahnya, gitu. Oke, Kak, berarti selain itu sekaligus juga memutus mata rantai ini ya, pengepul istilahnya. Iya, sebenarnya bukan ingin memutus, bukan, tujuannya bukan, karena semua orang punya ladang rezekinya masing-masing. Kita hanya ingin petani dibeli layak gitu. Kami terus terang di warung kebun, kami beli hasil pertanian, hasil panen petani itu di harga yang layak. Kami juga ambil untungnya tidak banyak. Benar-benar sama-sama ya, ini saling mendukung. Kita menjual juga karena ada orang lain. Saya menjual nih, ada orang lain yang butuh kami gitu. Petani butuhnya, jualnya ke kami. Terus saya punya konsumen yang ingin buahnya segar,
tanpa perlu ke pasar. Bikin ada lah itu warung kebun gitu. Oke, artinya sekaligus karena kita tahu realita ya, hidup sebagai petani di Indonesia atau dimanapun gitu ya, khususnya Indonesia gitu ya, atau di daerah manapun, kayaknya tidak pernah sejahtera ya, petani itu lekap dengan itu ya, kayak kemiskinannya. Kayaknya pemerintah deh yang bikin petani, yang mencitrakan petani tidak sejahtera. Oh, petani banyak uangnya loh di beberapa tempat, iya kan? Justru yang kaya petani loh. Hanya mungkin atau nelayan yang punya ready itu kaya. Cuman memang saya nggak tahu segmentasi pemerintah untuk mencitrakan petani itu miskin. Tidak semua petani miskin. Tapi memang ya semua punya kebutuhan. Tapi citra miskin petani itu saya juga agak bingung. Karena kalau petani tomat misalnya yang panen sekian puluh juta, itu saya yakin tidak miskin. Oke, mungkin agak ini ya potretnya, karena kalau dulu misalnya saya di Bantul dan Jawa Barat, kayak banyak petani yang memang kayak keluhannya adalah paling pas-pas kadang untuk beli bibit saja, untuk makan sambung sehari-hari itu agak susah karena tadi ya jalan rantainya gitu ya. Ke pengepul dibelinya murah sekali. Nah, itu sebenarnya hasil ininya kita. Ya, itu tuh yang mau coba di intinya itu warung kebun. diubah ya, diubah gitu ya. Petani kita bisa beli dengan layak. Yang penting kamu jaga kualitas. Karena apa yang keluar dari warung kebun itu buah atau sayuran yang kami pastikan segar. Gitu. Kami tidak ingin mengecewakan konsumen. Kami tidak ingin membuat petani tidak mau menanam lagi. Dengan hasil yang bagus, petani akan semangat memperbaiki kualitas hasilnya. Dan seharusnya itu juga ya, tadi diskusi dengan petani, belajar juga. Pasti kita harus mengunjungi petani sama-sama. Saling belajar Iya. dengan petani dan dari Kak Zul. Berarti di warung kebun hanya kakak dengan Mas Minggu. Iya, tapi punya mitra. Mitranya petani-petani, punya jejaring petani-petani. Sudah ada berapa mitranya sekarang? Yang tahu pasti Mas Mingka. Cuman memang udah banyak ya karena ini baru. Tapi insya Allah konsisten. Dari tahun berapa itu Kak warung kebun? Warung kebun baru jalan 2 tahun ya. Oh, oke. Sama kayak Gora. Dari 2023. 2 tahun ini udah 2 tahun ini. Oke. Nah, Kak, dari proses itu kan akhirnya kakak banyak kayak bersentuhan dengan selain bikin craft jualan, Iya. kakak dari aktivitas-aktivitas itu ya berkesenian, kemudian jualan juga, berkebun juga, ada menemukan struggle-nya tidak sih Kak akhirnya apa yang melihat di kota Bau-Bau gitu ya dari segi infrastruktur dan lain-lain yang kakak lihat, so akhirnya ada banyak struggle dan kesulitan yang ditemukan. Ya susah sebenarnya ingin mengeluh itu. Banyak ya, bukan banyak tapi ada. Cuman saya sudah tidak mau mengeluh lagi gitu. Tetap menjalankan. Kayak misalnya saya panen jamur banyak. Kita nggak tahu rezeki kan. Dulu awal-awal saya panen jamur orang pikir saya jual racun. Oh ini jamurnya bisa dimakan gitu. Masalahnya sebenarnya pertama oh iya ini baru. Kan mengenalkan sesuatu yang baru ke lingkungan juga kan butuh waktu. Terus menemukan konsumen, oh ternyata banyak yang cari jamur. Setelah saya temukan pasarnya gitu. Ya, banyak hal yang oh ya atau bikin taman baca, bikin taman baca gunanya apa, profit enggak? Dulu waktu awal-awal ditanya bosnya siapa gitu. Kan taman baca sih bikin tapi kan awal-awal bukan cuma saya sendiri begitu, saya punya support system dari teman-teman. Ada banyak teman-teman yang membantu saat itu dan semua orang pada sibuk-sibuknya kan gitu, jadi tetap berjalan sebenarnya apapun itu keluhannya sebenarnya tetap berjalan. Karena menemukan sekaligus mempelajari pasar juga ya Kak? Iya, saya mulai oh iya ternyata begini hidup berkomunikasi dengan konsumen. Saya harus pandai-pandai untuk menawarkan. Kalau ada yang beli ada yang pesan jamur nih, terus buahku datang, terus dia WA, saya bilang oh iya mbak, saya punya jamur tiramnya ready, tapi kami masih kebetulan ada salak manis yang baru masuk, mau sekalian enggak gitu. Oh,
Oke, gitu. Kan kakak ya salah alpukat dan lain itu dari Wanaga, iya. mana tuh kak? Untuk sekarang kami petani di Buton, di Lasalimo Selatan. Oh, oke. Seputaran daratan Buton Iya. ya kak ya. Oke, baik. Kak, saya sempat dengar nih kayak kalau hidup di kesenian, misalnya kayak stigma orang tuh kayaknya orang tidak hidup dari kesenian gitu ya sebelum booming misalnya aktor, penyanyi dan lain-lain gitu ya. Terus bisakah hidup dari jualan dan lain-lain kayak gitu tuh ada stigma-stigma kayak kamu tidak PNS jadi kayak Oh iya, saya kayaknya sudah kebal. oke. Karena memang apa ya, hidup dari jualan itu sebenarnya tidak bisa dianggap sepele juga, karena kita tetap bisa memenuhi kebutuhan kan. Nggak tahu ya, saya kayak ya iya, saya hidupnya seperti ini. Saya kalau orang ini harus PNS, ya nggak apa-apa, jalan mau jadi PNS. Saya nggak mau jadi PNS gitu. Nggak enak, saya merasa nggak enak dan nggak bisa kerja terikat. Kamu ngejawannya bukan di situ ya? Iya, saya nggak bisa memaksakan apa yang saya ingin gitu. Tapi orang tua selalu ada dorongan kak untuk ayo Iya, selalu suruh tes PNS. Bapak saya PNS kan, jadi otomatis PNS itu gambaran hidup bisa hidup lah. Gambaran jadi orang itu biasa kan dicitrakan lewat orang jadi PNS bisa hidup. Kamu besok mau makan apa gitu. Tapi saya percaya bahwa semua orang ada jalannya. Ya paling dia misalnya di keluarga sudah ada yang PNS juga, misalnya saudara saya kebal aja, lebih ke kebal sebenarnya. Ya sudahlah, saya hidupku begini, sudahlah gitu. Oke, baik. Berarti tidak selain kebal dan tidak terbebani dengan paksaan lingkungan. Iya, kebetulan mungkin karena saya kurang merasa tertekan. Saya tidak sama sekali tertekan dengan pertanyaan, kenapa kau anda jadi PNS? Saya merasa itu lelucon yang ya sudah selalu dilakukan orang-orang di sekitar. Dia ndak ada ngaruhnya, Emil asli ndak ada ngaruhnya. Nah, terus orang tua saya mungkin sudah capek, mama bapak saya sudah capek mungkin untuk suruh saya jadi PNS. Tapi bagusnya mereka sabar dan menerima anaknya. Iya, ya maksud saya hidup sehat belum gila itu aman lah ya. Iya, betul sekali kak. Iya. Apa sih dikejar ya Iya. tadinya ini untuk kalau kita kejar banyak hal ya masih waras saja udah syukur ya kak ya. Iya, melihat orang, saya punya teman yang suka jalan di pinggir jalan gitu, dia sakit gitu. Melihat dia itu bikin saya bersyukur, oh ya saya belum seperti temanku, masih aman lah. Apa mimpi terbesar seorang Zoya? Kayaknya saya pengen punya sekolah dari dulu. Iya, saya ingin punya peran dalam pendidikan anak-anak gitu. Iya, saya pengen punya sekolah. Sekolah formal. Oh, pasti bukan formal. Dan dipastikan itu untuk untuk sekolah yang penuh ekspresi gitu. Sekolah apa ya? Keminat terutama ke kesenian gitu. Ya, anak-anak perlu diajarkan seni untuk bisa sensitif. Oh, Iya, kepekaan itu lewat seni gitu. jadi itu mimpi terbesar. Iya, saya ingin anak-anak percaya bahwa iya kita harus peka sih. Kalau sudah tidak peka sangat menakutkan ya. Ketika orang sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau orang bilang CCTV yang bagus adalah tetangga, tapi bagi saya sekarang CCTV yang bagus dosa tetangga deh, CCTV benaran. Sekarang siapa kalau yang lihat kecelakaan mau bersaksi? Iya, saya nggak tahu apa yang salah dengan kondisi sosial kita, tapi saya pun merasa oh iya, bahkan kita tidak aman hidup bertetangga gitu kadang-kadang ya. Iya, karena itu menurutku hal itu terjadi karena
itu kita tidak peka gitu, kita tidak terlalu peduli gitu. Akhirnya apatis ya lingkung gitu ya, mau saudara, mau tetangga jauh atau saudara kita ada yang kesulitan pun, bahkan kelaparan pun kayaknya itu tuh yang tertutup akhirnya ya Kak ya. Ya, saya nggak tahu cara orang membantu, cara orang mengekspresikan kesedihannya atau kepekaannya. Semua orang pasti punya jalannya lah ya. Tapi saya kadang, ya, nggak enak lah ya. Dan tadi itu ya Kak, lewat pendidikan tuh ininya. Ya, saya ingin anak-anak tidak terlalu ke HP, gitu, ke gawai gitu. Karena kan ya sih kalau kita lihat juga ya Kak, kalau kita potret dunia kampus pendidikan kayaknya hanya mencetak orang-orang yang akhirnya siap bekerja di pabrik saja untuk dibayar gitu ya, bahkan tidak diasah untuk berpikir kritis, tidak diasah olah rasanya. Kayak pendidikan hanya jadi kayak bisnis saja gitu ya, ekonomi. Saya mau pendidikan bisnis ya gitu, tapi mungkin saya perlu berbisnis untuk untuk mewujudkan itu. Tapi kalau ada donatur boleh lah ya. Oke. Oke. Kalau keinginan sekolah lagi ada Kak? Enggak, belum sekarang. Tapi emang apa ya, iya saya kayak merasa belum lah. Kalau untuk lanjut ya, kalau untuk belajar sekolah dalam tanda kutip langsung ke keahliannya, maksudnya ya belajar lagi bidang ini, belajar bidang ini, iya saya masih. Tapi kalau untuk melanjutkan S2, S3, saya enggak. Oke, sudah cukup. Iya, cukup lah. Kak, kalau lihat nih, melihat kondisi Bobo sekarang ya, perkembangan khususnya di dunia kesenian, kayak teater film misalnya lagi ramai Happeningnya, iya. happeningnya di Bobo, komedi, stand up komedian, kemudian kalau Kakak boleh menceritakan dengan potret dulu, apa perbedaan paling mencolok Kak di masa dulu Kakak tumbuh dari teater, dari kesenian-kesenian dulu gitu dengan yang sekarang, kalau Kakak bisa ceritakan. Mungkin sekarang medianya lain gitu, panggungnya lain, pindahnya ke medsos gitu. Tapi dulu memang sering ada festival musik, terus kita main teater juga sering gitu. Mungkin kering ya, tapi itu cuman saya, atau mungkin ada yang merasa teman-teman saya atau kakak-kakak saya, senior saya. Tapi saya merasa mungkin bukan kering ya, tetapi beda media saja. Hanya memang sebenarnya di Bobo kita butuh panggung. Oke, kita bisa berekspresi lewat apapun, tempat latihan di mana saja, medianya apa saja. Tapi mungkin kita butuh gedung pertunjukan teater misalnya, biar kita juga bisa menikmati teater di gedung yang layak gitu ya. Saya juga pengen ada gedung kesenian teater gitu. Fungsinya banyak lah ya, bukan cuma untuk teater, tapi mendapat fasilitas gedung pertunjukan itu kayaknya itu menjadi kebutuhan kota ya. Masyarakat kota juga butuh hiburan lain selain bioskop. Dan di Bobo belum ada Pak gedung kesenian? Kayaknya belum ada. Oke. Kak boleh ceritain hal yang paling Kakak ingat perbedaan dulu, misalnya zaman-zaman Kakak dulu Kakak sempat cerita zaman Kakak waktu SMA kan teater booming-boomingnya gitu kan, selalu ada pentas tiap minggu, dan itu kan yang akhirnya menjadi Kakak bilang tadi gersang di kondisi sekarang. Iya, karena saya kesusahan untuk menonton pertunjukan teater. Walaupun saya nemu jawabannya, oh iya ada kok yang main teater monolog misalnya, karena ikut FS3N. Tapi mungkin dulu kita punya eskol teater ya di SMA. Terus sekarang mungkin kurang, atau saya memang tidak dapat informasi untuk nonton. Paling saya nonton teater itu garapannya anak-anak mahasiswa lah ya, yang jadi tugas kuliahnya. Tapi kan nuansanya beda ya, karena itu bukan dari yang lahir dari latihan panjang gitu. Terus artistiknya tentu berbeda, karena bukan cuma pertunjukan teater toh kalau tugas mahasiswa itu. Kalau dulu kan ya enak beneran pertunjukan teater khusus gitu. Enaknya kayak gimana tuh Kak? Enaknya menikmati suasananya. Paling sering pertunjukan teater tuh di mana di Jawa?
Bau-bau ada yang outdoor, ada yang indoor. Pernah di Pekamali, pernah di gedung SKB lama itu, pernah di Wakantare. Jadi Bobo itu dulu hidup teater tanah. Itu punya pendirinya itu Kak Laudi Islami, Laudi Saiful Islami. Saya banyak belajar, ada Kak Azam, Kak Iksan gitu. Ada Tandu, ada Heri, Masri. Itu teater tanah, itu kayak kakaknya teater Ananda lah, gitu. Teater Ananda nih SMA 2 kan? Ya, jadi kita suka gabung sama teater tanah ini. Terus di situ ada Wakantare, tempat latihan. Wakantare itu Pertamina sekarang, depan Lipo. Oke, SPBU yang depan Lipo. Ya, dulu bahkan ada FTP di situ, Festival Teater Pelajar. Yang ikut Kolaka, Raha, Kendari. Zaman-zaman itu teater begitu tumbuh menurut saya. Nah, itu di tahun berapa tuh? 2000 awal ya? dan itu 2006 2007. Oh, oke. 2006 kayaknya FTP itu. Kesenian tumbuh sekali berarti khususnya teater ya? Atau musik juga? Musik tumbuh, gila-gilaan anak-anak musik. Oh, Kalau musik sangat tumbuh saat itu. Banyak panggung-panggung musik, panggung festival. dan itu yang akhirnya kayaknya sudah tidak ada ya festival-festival itu ya? Eh, Mungkin ada ya, tapi gaungnya mungkin atau saya mungkin tidak tahu ya dia yang bikin, mungkin saya kurang informasi. Tapi kayaknya pernah di Kota Mara dibikin, pernah kok beberapa tahun terakhir. Apa yang paling kakak rindukan dari masa-masa dulu dan sekarang untuk dunia kesenian di Bobau? Kalau saya itu sih, kalau teater ya sanggarnya hidup gitu, berkarya lah, proses gitu, berproses, ada orang latihan gitu, ada orang olah tubuh lah. Saya nggak pernah lihat orang olah tubuh lagi gitu. Dan mentor-mentornya kakak yang teater-teater dulu tuh? Ada Kak Is, sering ketemu juga, rencana katanya mau olah tubuh bersama, tapi dia jadwalnya padat. Oke, tapi masih di dunia teater juga. Udah anda tapi tetap rindu berteater lah ya pastinya. Tapi di Gora kan kami buka ruangnya, memang ruang itu digunakan untuk itu. Kalau dia mau latihan silakan gitu. Om berekspresi gitu Iya. ya, anggun mau ngawang juga boleh ya. Ya, Kak, kakak apakah optimis dengan perkembangan dunia kreatif di Bobol? pasti. Perkembangan zaman, terus banyak anak bau-bau belajar di luar. Itu pasti optimis. Saya juga sangat optimis 2026 ya. Ada karya anak bau-bau kayak musik, kita bisa dengar lagunya yang original gitu. Saya pengen anak-anak bau-bau itu lebih lebih resah, apa keresahannya itu, kepekaannya itu sama kondisi kita gitu, kondisi kota. Iya, saya ingin dengar atau lihat karya-karya yang bersinggungan dan menceritakan tentang lingkungan kita hidup gitu. Potret sosial ya. Ya, itu jarang sekali mungkin. Kalau lewat puisi iya, tapi untuk yang lain gitu. Musik atau Ah, iya. Iya, saya enggak pernah dengar lagu-lagu bau-bau yang bau-bau banget gitu ya. yang bau yang ini ya, maksudnya yang tumbuh dari anak-anak muda sekarang gitu Ya, ya. kalau orang NTT tuh ikan naik di pantai, maksudnya penggambaran NTT-nya ada. Ya, saya enggak menemukan itu di musik-musik di bau-bau, atau saya yang kurang mencari gitu. Tapi saya berharap ada musisi yang anak bau-bau yang melahirkan karya-karya segarnya gitu tentang kota. Film juga tentang bau-bau, tentang kita sebenarnya tidak aman gitu. Oke. Ya. Tidak mana? Saya selalu merasa khawatir di bau-bau. Kayak yang usaha tetap ada preman, atau amankah kita jalan malam gitu. Kita kota yang kecil gitu. Ya makanya sebagian besar masyarakatnya tumbuh hidup bergantung dari jual beli kayak gitu ya kak ya. Ya juga, tidak juga bergantung, tapi kan Perputaran ekonomi. ya sebagai warga kota kita ingin aman ya. Maksudnya dengan
maraknya informasi soal Iya. ini itu di kota, jadi bikin kita khawatir juga kan. Paling tidak pulang malam aman lah ya. Iya. Oke. Oke. Kak, sampai dengan saat ini sudah balik dari 2016 gitu ya, sampai bahkan selama suatu dekade pulang ke Bau-Bau. 8 tahun 7 ya. Iya, adakah kritik untuk kita semua, atau anak muda, anak-anak yang mau berkarya, mulai berkarya di daerah, apa yang perlu kita fokuskan, apa yang perlu kita benahi untuk kayak bisa tumbuh sama-sama dan berkolaborasi, Ki? Bukan kritik sih kalau saya, kita hanya kayak mungkin kita kurang berani untuk mempertontonkan hasilnya gitu Hasil karya. ya. Walaupun banyak media ya, media sosial, ada YouTube dan sebagainya untuk hasil dari karya itu, kita perlu keberanian untuk menunjukkan langsung gitu. Kayak musik, kenapa nggak show live gitu, tunjukkan kalau kamu punya karya, saya beli tiketnya gitu, kita apresiasi. Kita hanya butuh ruang apresiasi sih. Kenapa karya-karya kita tidak diapresiasi dan dinikmati warga lokal? Mari kita bikinkan narasinya, mari kita jual karya kita. Dalam artian, kalau kamu mau dengar musik tentang Bau-Bau, saya punya karya-karyanya. Atau kalau kamu mau menikmati karya lokal, ada tempatnya, ada panggungnya gitu. Dan itu ya yang harusnya mulai kita coba ya, Kak ya. Maksudnya mulai pede, berani. Ya, menemukan pasar lokal dulu, nggak apa-apa. Iya, betul. Minimal ruang apresiasi dari teman ke teman. Iya. Kalau asik, lanjut tiketing. Iya kan. Iya. Daripada tiap festival, tiap perayaan, Ya, panggil artis. iya, manggil artis dari luar. Padahal kita harusnya tiap Padahal banyak artis. Iya, musisi di sini ya. Ya, panggil saya baca puisi misalnya. Iya, Iya. Nggak bercanda. Iya, sebenarnya itu juga ya, Kak. Cuma sekaligus kayak kenapa kita tidak bisa ada musisi-musisi yang kayak kalau Ambon atau Maluku dan lain-lain punya banyak kayak Juan Reza dan lain-lain, kita memangnya tidak bisa untuk ada sosok musisi-musisi yang pede. Sebenarnya kita tidak gini, mungkin ada yang berkarya, tapi di lokal itu tidak dikasih ruang gitu. Makanya juga kita mulai coba, ayo kita bikin ruang apresiasi. Mau 10 yang nonton tidak apa-apa, kamu main saja musikmu, kita nikmati gitu. Cuman itu sih, support sistemnya itu di situ. Kita butuh ruang apresiasi, kita butuh mempromosikan karya kita ke teman-teman, ke warga lokal gitu. Iya, betul. Yang nyata aja dulu, untuk yang maya-maya ya, yang maya penting, tapi memperkenalkan ke warga lokal di kehidupan nyata itu juga cukup penting. Harusnya kita sudah mulai ya. Iya, harusnya gitu. Kak, sebagai seorang anak 30-an, ini saya nebak aja. Iya, 30 lebih. Kalau misal seorang Kak Zulya bisa menasehati seorang Zulya di usia 20-an, apa pesan atau insight yang ingin disampaikan Kakak Ke saya yang 20 itu, Iya. mungkin saya harus berhenti merokok di umur 20. Saya berhenti merokok di umur baru setahun lebih. Mungkin saya harus berhenti merokok di umur segitu. Karena kalau saya harusnya lebih awal. Itu aja mungkin nasihatnya. Selebihnya Iya, nggak ada. Karena saya mungkin kayaknya kurang terbebani, Emil. Jadi saya merasa hidup seperti itu. Makan, tidur, besok bangun, hidup lagi. Ya, no. No. Itu yang nggak bagusnya mungkin dari saya. Saya nggak terlalu memikirkan mau jadi apa atau mau raih apa. Ya kalau saya menulis ya sudah, ada yang buka kesempatan untuk itu, saya coba bikin. Kalau masuk bagus, kalau enggak juga. oke. Hidup slow living kalau orang bilang. Dan juga slow living ya. Hanya memang kita coba menjalani saja. Hidup lebih sederhana seperti Itu karena saya tidak punya beban. Askisme. Saya tidak punya tanggung jawab lebih.
Kan beda tuh orang yang hidup dengan beban dan tanggung jawabnya yang lain gitu. Sementara saya belum punya. Misalnya saya belum punya anak gitu. Bertanggung jawab untuk diri sendiri aja gitu. Iya, tanggung jawab untuk diri sendiri dan melibatkan diri seperlunya ketika orang minta tolong atau hal ini perlu melibatkan saya gitu. Oke. Kak, setiap orang kan pernah ada di titik terendah dalam hidup ya. Kalau seorang Kak Zulia, pernahkah ada di kondisi itu dan akhirnya titik baliknya kayak gimana tuh Kak? Mungkin waktu temanku junior saya ini ya menghilangkan rekaman monologku, terus saya jengkel. Itu karena saya pengen, memang lagi cari-cari, saat itu saya lagi ingin sekolah lanjutan tapi di bidang teater. Dengan lewat saya ingin mengirimkan portofolio itu gitu dan hilang. Jadi kayaknya sudah itulah, jadi saya sudahlah. Dari situ akhirnya Iya, males niat sih. Karena saya memang niatnya mau sekolah bukan S2, mau sekolah ke bidang lain gitu. Oke. Akhirnya itu berapa lama bisa menerima dan sakit? Sudahlah untuk Nggak terlalu lama juga ya, karena saya punya beberapa aktivitas gitu. tapi kekecewaan itu masih. Iya masih kayaknya. Saya kalau ingat temanku itu ya sudahlah. Oke. Kak, bolehkah sebutkan biasanya dia minta 3 judul buku yang berpengaruh misalnya untuk seorang Kak Zulia, tapi kalau mau lebih boleh, mau kurang juga boleh. Sebenarnya nggak ada yang benar-benar berpengaruh gitu. Kalau judul buku gitu. Tapi kalau karya ya, karya cerpen, karya sastra kalau apa ya, yang sangat berpengaruh itu punya Leo Tolstoy. Itu judulnya apa ya, saya lupa. Berapa tanah yang dibutuhkan seorang manusia ya, tentang keserakahan, dan dia jatuh dari kudanya untuk mencari keserakahan itu, atau untuk mewujudkan keinginannya untuk kaya raya, hartanya bertambah banyak, sampai ketika dia terjatuh dan lelah, maka dibilanglah bahwa yang kau butuhkan itu hanya panjang dari ukuran dari kaki dan kepalamu, kuburan. Itu berpengaruh sekali. Udah lama sekali saya baca sampai saya lupa, hanya kurang lebih jalan ceritanya seperti itu. Sama Hudan Hidayat bukunya ya. Kalau buku Hudan Hidayat itu yang orang sakit. Orang sakitnya Hudan Hidayat. Saya suka saya suka caranya cerita. Dan karya-karya Pram juga cukup terkenal kan? Iya, sebenarnya banyak karya. Semua karya itu punya pengaruhnya masing-masing. Tetapi yang bikin saya tertarik memang itu Hudan Hidayat. Kak, nilai-nilai hidup apa yang dipegang sampai dengan saat ini? Setelah usia sekarang, ternyata saya harus banyak belajar sabar. Sabar, tidak terburu-buru, gitu. Itu yang saya pegang. Bahwa jangan, coba tenang aja, coba tenang. Saya kan panikan, nah coba tenang, sabar, gitu. Kak, kebiasaan kecil apa atau hal sederhana apa yang selalu dilakukan tiap hari? Menghayal. Wow. Ya. Kalau tiap hari saya menghayal. Punya waktu itu ya? Punya. Saya punya banyak waktu, Emil. Berkebun sambil menghayal. Sering kayak siram jamur sambil menghayal. Ya saya fokus, misalnya siram jamur sambil salawatan. Saya hobi salawatan saat siram jamur. Karena saya percaya ketika saya bersalawat, sallallahu ala Muhammad gitu, jamur saya akan bahagia tumbuh gitu. Jadi kalau saya siram tanaman sebenarnya saya bersalawat. Kayak kepercayaanku. Oke, itu salah satu yang aku percaya. Iya. Jadi kayak berkomunikasinya dengan tanaman-tanaman kakak kayak gitu. Iya, kalau di jamur, makanya saya salawat.
Kalau kucing ya saya ngomong sama kucing kan, seperti pada umumnya orang-orang bicara sama kucing gitu. Wah, ternyata oke. Jadi Kunayan bersolawat kalau dengan jamur. Iya, bicara sama kucing tuh. Saya suka bicara sama kucing, carikan kutunya misalnya kalau saya lagi lowong. Ya, aktivitas-aktivitas yang harusnya membuat kita jeda dari rutinitas yang kayaknya kita serba dituntut cepat di dunia sekarang gitu ya kayak. Iya, tapi kayaknya saya liburan tiap hari deh. Iya ya. Iya, kalau malah saya kadang ke pantai cari kerang-kerang untuk bikin craft. Ya, saya kayak menikmati, oh iya, ternyata saya hidupnya cukup menyenangkan gitu. Saya merasa bahwa dengan Helus Craft Tuhan telah menyediakan bahan yang di alam, saya bisa mengolahnya, tinggal menambahkan dengan bahan-bahan yang ada di toko gitu. Tapi saya mensyukuri kelimpahan berkat Tuhan lewat bahan-bahan itu. Jadilah jualanku Helus Craft gitu. Oh, jadi kayak punya ruang sendiri, makin ini tadi Ya, gitu. ya kalau bulan Desember panen kayu-kayu di pantai. Oh iya. Desember Januari itu musim angin barat ya, banyak ombak yang ombak bawa sampah-sampah. Itu masa panen yang saya tunggu-tunggu gitu. Mungkin ini Januari kali yang banyak. Terus kayu-kayu itu hanya dipakai untuk apa? Akan dipakai untuk jualan, akan saya jadikan macam-macam, gantungan kunci, kastok, banyak, akan jadi pajangan. Itu yang juga mungkin kita semua dengan kondisi saat ini yang serba terburu-buru dari kecepatan informasi, internet dan lain-lain yang kayak aduh pengen cepat sukses, pengen cepat punya ini karena kita dipertontonkan itu ya di media sosial. Mungkin kita perlu balik lagi ke situ ya, ke dalam diri kita perlu jeda sejenak, ya ngobrol kayak sama kucing tadi, dengan tanaman apa kelawing gitu ya. Saya cuma percaya bahwa kita tidak tahu berapa usia yang dikasih Tuhan gitu. Tapi saya hanya ingin menjalani, menikmati gitu. Tidak apa sih yang mau diburu-burukan gitu. Iya, kalaupun akhirnya menikah dan punya anak, disyukuri gitu. Jadi kayak nggak terlalu ya mungkin itu salah satunya kenapa saya nggak bisa jadi jurnalis. Saya mungkin tidak bisa dikejar deadline. Terus kalau kesenian-kesenian yang proyek-proyek seni yang ada deadline-nya juga kadang kerja deadline gitu kan. Oke. Gitu. Ya, jadi dibatasi waktu ya, itu yang tidak enaknya ya Kak, diburu-buru. Buru-buru. Oke. Kak, pertanyaan ini selalu saya tanyakan ke setiap narasumber. Are you happy Kak? Kayaknya 50-50 deh. Semuanya disyukuri. Semuanya disyukuri. Oke. Terakhir Kak, apa yang ingin disampaikan ke kawan-kawan muda? Lakukan yang disuka gitu, tetapi tetap punya empati gitu. Bekerja menghasilkan uang, tapi itu bukan sekedar kerja yang menghasilkan uang gitu. Ya bekerja dengan empati gitu ya. Kayaknya perlu bertanggung jawab dengan pekerjaan dan pilihannya gitu. Itu aja. Dan punya tanggung jawab Iya, punya tanggung jawab sosial saya. Saya ingin orang punya tanggung jawab sosial karena kita nggak tahu sampai kapan kita bertetangga gitu. Kak, terima kasih Iya. sudah ngobrol di ruang tengah hari ini. Iya. Sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang. Baik Kak. Baik, kawan-kawan, demikian episode kali ini. Kita ketemu di podcast Ruang Tengah berikutnya. Terima kasih.